seperti saat ini. Baik, tanpa pandang lebar, di sini saya diberi kepercayaan sebagai moderator, sebagaimana untuk membawakan sebuah diskusi yang telah tertera di atas, yaitu pandangan Muhammadiyah terkait dengan sosial dan budaya. Kami sebelumnya saya ingin memperkenalkan kami dari grup 2. Pemateri pertama yaitu dengan saudara Adil yang Manahu, dan pemateri ketiga yaitu ya, maksudnya itu kesimpulan sekaligus pemateri kita dan sekaligus kesimpulannya dan sekaligus ya kesimpulannya. Baik, tanpa pandang lebar, saya selaku moderator saya langsung saja memberikan kesempatan kepada pemateri kita yang pertama yang begitu spektakuler, yang sangat ditunggu-tunggu. Untuk itu saya persilahkan kepada Adil yang Manahu. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Di sini saya langsung saja pada pembahasan terkait dengan sosial dan budaya atau pandangan Muhammadiyah terkait dengan sosial budaya. Yang pertama, pengertian seni dan budaya. Seni dan budaya merupakan keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan ini dikaitkan dengan tujuan seni, misalnya nilai estetis atau keindahan, estetis dan nilai praktis. Namun ada juga pendapat yang menyatakan seni sama dengan keindahan. Untuk memberi batasan mengenai pengertian seni, dapat dikemukakan bahwa seni merupakan hasil karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman batinnya, disajikan secara indah dan menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin manusia yang menghayatinya. Selanjutnya, menurut Muhammadiyah, kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang terjadi dan terbentang di alam, yang selanjutnya menumbuhkan imajinasi atau emosionalnya. Kemudian B, kritikan terhadap Muhammadiyah tentang sosial budaya. Pandangan minor biasanya dikemukakan sebagai orang tatkala membicarakan kiprah Muhammadiyah dalam mengapresiasi budaya. Misalnya, Kunto Wijoyo pernah mengikatkan agar warga kemuhammadiyaan tidak memiliki kecenderungan anti budaya, sebab kredo Muhammadiyah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan sikap kehati-hatiannya selama ini terdengar seperti gerakan anti kebudayaan. Apalagi dalam realitasnya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah yang sangat anti terhadap budaya agama yang populer dikenal dengan tatsina atau tahlilan, yasinan, dan istihasa. Pernyataan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan anti kebudayaan memang tidak cukup hanya dengan melihat apresiasinya terhadap budaya populer. Sebab menurut definisinya dikemukakan Taylor, kebudayaan secara umum adalah sebagai keseluruhan kompleksitas yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, nilai-nilai moral, hukum, tradisi sosial, serta seluruh kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia. Lanjut, C. Belajar pada amalan tentang sosial budaya. Pada tingkat tertentu sesungguhnya terhadap kesadaran di kalangan internal Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah memiliki hambatan ketika berinteraksi dengan berbagai budaya populer di masyarakat. Persoalan ini dapat diamati melalui keterbatasan jangkauan wilayah dakwah Muhammadiyah. Terhadap hal ini, Muhammadiyah jelas membutuhkan konsep yang kreatif agar dapat lebih apresiatif terhadap budaya. Sebab jika merujuk pada teori awal, maka sesungguhnya Muhammadiyah telah menunjukkan apresiasinya sangat baik dan tegas terhadap adat, tradisi, dan budaya lokal. Apresiasi positif dan sikap tegas itulah yang ditunjukkan Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923, pendiri Muhammadiyah. Misalnya, Ahmad Dahlan dengan sikap tegasnya telah meluruskan arah kitab Masjid Kraton melaksanakan salat 2 hari raya di lapangan dan membentuk badan amal zakat yang sebelumnya menjadi hak prerogatif Kiai.
dengan bahasa lokal jelas merupakan terobosan penting saat itu. Dengan melakukan semua ini berarti Ahmad Dahlan telah melakukan pembaruan pengelolaan ibadah dan ibadah am atau sosial dengan manajemen modern. Terobosan lain yang dilakukan Ahmad Dahlan adalah mengadopsi model pendidikannya dikembangkan Barat atau Belanda. Usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem pendidikan berkualitas berkembang pesat, jauh meninggalkan gerakan Budi Utomo. Para tokoh Budi Utomo umumnya masih ketakutan dengan pengaruh individualisme, intelektualisme, dan sekularisme dari budaya Barat. Mereka ingin tetap mempertahankan budaya Timur yang terkenal halus dan bercorak mistik, untuk kemudian dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keinginan untuk mempertahankan budaya Timur inilah yang kemudian diwujudkan dalam sistem pendidikan model taman siswa. Sementara Muhammadiyah merasa memiliki pegangan ajaran agama yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tanpa keraguan sedikit pun Muhammadiyah telah mengadopsi model pendidikan Barat agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan yang dikembangkan misioner Kristen. Oke. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah paparan dari pemateri pertama, sangat luar biasa, spektakuler banget. Nah, semoga dari pendengar bisa mensaring apa yang paling terpenting yang harus diambil. Kemudian pemateri yang kedua atau pemateri yang terakhir saya berikan kepada abang kita, yaitu Abang Zul. Untuk itu saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kita pada malam hari ini. Untuk itu, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bislami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baik, langsung kepada topik kita pada judulnya itu pandangan Muhammadiyah terkait dengan sosial budaya. Nah, tentunya sosial budaya itu sangat penting dalam dunia masyarakat pada umumnya. Namun gerakan intelektual Muhammadiyah itu lebih berkiprah kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, di situ yang menjadi perbedaannya di situ. Namun secara kita melihat bahwa ada orang yang berkata bahwa Muhammadiyah itu sendiri lebih tersembunyi atau tidak terlalu memperlihatkan seni daripada Muhammad itu sendiri. Namun pada dasarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah berkata, dan juga beliau juga salah satu orang yang memiliki karya seni. Nah, salah satu contohnya itu beliau pernah memainkan biola. Nah, untuk apa itu? Ya karena kita itu berkiprah atau lebih merujuk kepada ma'ruf nahi munkar. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Muhammadiyah itu sendiri tidak menjustis bahwa seakan-akan tidak mengarah ke karya seni, namun karya seni itu dalam arti merujuk kepada kebaikan. Bagaimana kita atau Muhammadiyah menggunakan karya seni itu untuk bagaimana mengajak orang-orang dalam arti untuk berdakwah. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu tidak membatasi orang atau dalam dunia sosial atau kehidupan bermasyarakat itu tidak ada batasan-batasan. Jadi Muhammadiyah itu memberikan ruang kepada siapa saja dalam arti untuk berdakwah. Nah, pertanyaannya, jika seni atau suatu karya itu digunakan dalam bentuk metode ataupun hal yang buruk, maka itu secara tidak langsung tidak diajarkan dalam ajaran Muhammadiyah.
Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah itu sendiri. Namun secara dalam Muhammadiyah itu mengajarkan bahwa tiap-tiap orang atau kaum itu siap berdakwah dalam kebaikan yang lebih merujuk kepada Al-Sunnah dan Al-Quran. Nah, sehingga seni itu salah satu poin penting ya untuk bagaimana membawa masyarakat dalam berdakwah, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, saya pikir begitu. Mungkin itu dari saya sekaligus kesimpulan dari akhir kelompok diskusi kita, yakni mengenai pandangan Muhammadiyah terkait dengan budaya sosial. Mungkin kiranya begitu, saya kembalikan ke moderator yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua atau pemateri terakhir kita, sangat luar biasa. Pemateri pertama dan pemateri kedua mencampur jadi satu, akhirnya lahirlah menemukan dan dapat saya tangkap adalah bahwa Muhammadiyah tidak sama sekali anti dengan sosial budaya atau kata budaya di belakang. Nanti bahwa Muhammadiyah yaitu bidang pergerakan dakwahnya melalui jalur mana saja, seperti dikatakan oleh pemateri pertama, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, apalagi dan budaya. Contoh lainnya adalah contoh yang nyata nih sekarang. Muhammadiyah mau membuka pengkaderan atau menerima mahasiswa baru, ada namanya kedua kakak. Nah, disitulah timbul budaya seni-seni dan kebudayaan di dalam, contohnya tarian, ya kan, ada UKM yang dibuka. Itu juga salah satu bentuk kecintaan budaya terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Baik, itu saja closing dari saya, penutup dari saya selaku moderator dan juga kami semua kelompok dua. Saya akhiri, mungkin cukup. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan berasal dari kami dan kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.